Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi di channel DJ Adi. Dengan Bang Adi kita akan membahas materi gerak lurus. Ini materi untuk pembelajaran IPA di kelas 8 ya. Jadi di kelas 8 untuk bab 1 itu ada gerak lurus, ada gerak pada manusia, ada gerak pada hewan. Itu jadi nanti kita bahas dengan beda-beda video ya. Karena apa? Kalau kita bahas semuanya, videonya akan panjang ya, dan adik-adik akan bosan ya. Kita bahas satu-satu. Di sini yang kita bahas adalah kecepatan dan kelajuan ya. Berbagi ilmu sama dengan menuai pahala. Jangan lupa subscribe ya, like, share, komen. Eh, Ya, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Jadi ada acuannya nih, ya, ada acuannya. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamatan, ya. Selanjutnya ada gerak semu. Gerak semu itu apa? Gerak semu adalah gerak sebuah benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah dikatakan bergerak, ya. Mungkin kalian sering naik mobil, ya. Jadi, kalau kalian naik mobil, lihat kaca jendela di samping mobil, kiri kanan, depan belakang, ya. Kalian akan melihat objek yang diam tapi seolah-olah bergerak. Contoh nih, apa? Gunung. Nah, ya, gunung itu seperti mendekat, ya. Nah, padahal si gunung ini dia diam. Pohon-pohon, tiang listrik, ya, sudah itu lampu jalan. Kalau kita amati seolah-olah bergerak, ya. Padahal benda itu atau tanaman itu diam, ya. Itu yang disebut dengan gerak semu, ya. Gerak relatif artinya gerak suatu benda sangat tergantung pada titik acuan. Contohnya apa nih? Kalau kalian naik mobil, naik kereta, ya, di dalam kereta ada orang, ya. Jadi kalau orang di luar kendaraan yang kita naikin itu melihat kita berjalan, ya. Tapi kita sendiri di dalam kendaraan tersebut seperti kereta, mobil itu diam, ya. Jadi pergerakan ini relatif. Maksudnya relatif apa? Orang lain di luar kendaraan itu melihat kita bergerak, sedangkan yang di dalam kendaraan itu melihat kita tetap diam, ya. Jadi itu yang disebut gerak relatif, ya. Nah, contoh nih, ada 3 mobil. Mobil A, mobil B. Mobil A kecepatannya 20 meter per sekon, mobil B 30 meter per sekon, dan mobil C 30 meter per sekon. Nah, mobil A dengan mobil B itu satu arah, ya, mengarah ke kanan, ya. Sedangkan ini mengarah ke kiri yang si C. Nah, ini ada pertanyaan. Kecepatan relatif A terhadap B. Jadi kalau kecepatan A terhadap B berarti VB dikurang VA berarti 30 maksudnya dikurang 20, ya. Jawabannya adalah 10 meter per sekon. Jadi si A ini melihat B itu lebih cepat 10 meter per sekon. Nah, kalau kita balik soalnya, kecepatan relatif B terhadap A. Jadi VA dikurang VB sama dengan 20 dikurang 30, yaitu jawabannya negatif 10 meter per sekon, ya. Jadi B melihat si A itu kecepatannya lebih lambat 10 meter per sekon, ya. Makanya menilai negatif, ya. Nah, selanjutnya kecepatan relatif A dilihat oleh C. Jadi C yang melihat, ya. Kalau C yang melihat berarti VC dikurang VA. Nah, hati-hati loh di sini. Di sini mobilnya kebalikan arah dari mobil A, ya. Jadi, kalau A dianggap kecepatannya positif, ya,
B kalau kebalikannya bergerak negatif. Berarti negatif 30 dikurang 20. Jadi negatif 50 meter per sekon. Ya. Nah, di sini si C ya itu si A melihat si C itu kecepatannya 50, padahal C itu hanya 30, tapi kalian lupa bahwa mobil si A ini berjalan juga 20 meter per sekon. Nah, seolah-olah cepat, padahal kecepatannya ditambah. Kenapa bernilai negatif? Karena arah si mobil C itu berlawanan arah dengan A. Paham ya? Selanjutnya, yang D, kecepatan relatif C dilihat oleh B. Berarti VB dikurang VC. Ya, VB berapa VB? VB itu 30 dikurang. Nah, kecepatan si C tadi negatif kan karena berbalik arah. Negatif 30. Berarti negatif kali negatif positif 60 meter per sekon. Ya, jadi si B melihat si C ini ya itu 60 meter per sekon. Ya, kecepatannya karena sama-sama bergerak dan berlawanan arah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas jarak diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda ya dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skala. Ya, ini beda dengan yang namanya perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Nah, kalau kalian bingung, Abang akan contohkan ya. Nih, ada sebuah lintasan ya. Misal dimulai dari sini nih, ya. Dari titik A. Oke, ini titik A. B, ini C, ini D, ini E. A ke B ini 15, misalkan 15 meter, ini 30 meter. Ya. Ini 15 meter, ini 10 meter. Ya, jadi jarak antara ini ke sini adalah 30 dikurang 10 berarti 20 meter. Nah, kalau kita ditanya berapa jarak? Jarak itu berarti kita tambahkan semua lintasan yang dilewati. Jadi dari A ke B 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 10. Berarti ini 15 tambah 30, 45 ditambah 15, 60 ditambah 10 berarti 70 meter. Itu untuk jaraknya. Dan sedangkan perpindahan itu perubahan posisi. Jadi dari A ke E. Hanya dari jarak A ke E saja, yaitu 20 meter. Nah, sudah paham belum? Ya, kalau belum, Abang kasih lagi satu contoh soal. Tapi ini ada pemahaman ilmu yang lainnya, ya. Misal di sini ada jarak titik P, ya. Nih, ada Q, ada R, ya. Jadi, kalau kita cobakan ini 30 meter dan ini 40 meter ya. Nah, kalau ditanya jarak itu berarti kita tambahkan saja kalau dari P ke R itu adalah 30 ditambah 40 berarti 70 meter ya. Tapi kalau kita ditanya berapa perpindahan dari P ke R, ya otomatis kita cari gini jarak dari sini P ke R ya. Jadi P ke R ini membentuk sebuah Pitagoras ya, di mana sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat plus datar kuadrat ya. Sisi miring adalah PR kuadrat ya, tegaknya itu
QR kuadrat plus PQ kuadrat, ya. Jadi 30 dikuadratkan plus 40 dikuadratkan untuk PR kuadrat, ya. PR kuadrat itu sama dengan 30 kali 30 berapa, yo? Ya, 900 ditambah 1600, ya. PR kuadrat sama dengan 2500, ya. Ini posisinya kuadrat. Kuadrat pindah ruas, PR sama dengan akar dari 2500, ya. Jadi hasilnya 50 meter, ya. Jadi perpindahannya adalah 50 meter, ya. Kalau ditanya jarak itu 70 meter, tapi kalau ditanya perpindahan 50 meter. Ya, kita lanjutkan lagi ya penjelasannya. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menyatakan perpindahan setiap detik, ya. Jadi kecepatan ini adalah besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor tadi adalah perpindahan setiap detiknya. Sedangkan kelajuan adalah besaran skalar yang menyatakan jarak nih, jarak beda nih. Jarak perpindahan tiap detik sama tiap detik, ya. Selanjutnya kalau kita lihat dari rumusnya, kelajuan, ya, kelajuan adalah jarak per selang waktu atau waktunya, ya. Jadi kalau kalian lihat untuk menghafalnya mudah nih. Kelajuan ada J, sudah itu di sini jarak ada J. Nah, itu menghafalnya mudah kan? Kalau kecepatan di sini ada P, perpindahan diawali dengan P. Jadi rumusnya nih sama. Ada beberapa buku atau beberapa pembahasan. Kalau jarak disimbolkan dengan X per T, ya, ada juga S per T, ya. Ada untuk kecepatan S di sini ada tanda panah menyatakan dia vektor, ya, menyatakan vektor. Ada juga yang X tanda panah di atasnya atau X vektor, ya, per T. Nah, contoh soal, kita kasih contoh soal aja biar kalian paham penggunaannya. Hitunglah perpindahan jarak, kecepatan, dan kelajuan dari gambar di bawah ini. Bila waktu yang dibutuhkan 30 detik, ya. Jadi nih, ini informasi 30 detik, ya. Nah, di sini ada gambar dari A ke B ke C sama seperti tadi, ya. Nah, di sini kita cari dulu jarak. Kita paling mudah, ya. Jarak itu dijumlahkan semuanya. A ke B itu 16 meter ditambah 12 meter. Hasilnya adalah 28 meter. Oke, selesai. Nah, kalau perpindahan kita cari dulu nih. Kita cari dulu dari A ke C berapa. Nah, kemarin tadi Abang jelaskan menggunakan Pitagoras, ya kan? Nah, yuk kita coba miring kuadrat, sisi miring kuadrat, sisi tegak kuadrat, plus datar kuadrat. Sisi miringnya itu 16 dikuadratkan plus 12 dikuadratkan. 16 dikuadratkan berapa nih? 16 dikuadratkan 256 ditambah 12 kali 12, 12 kuadrat adalah 144. Kalau ditotalkan adalah 400. Benar nih? Benar ya? Ya, karena posisinya adalah masih kuadrat, pindah menjadi akar. Ya, jadi sisi miringnya adalah akar dari 400, yaitu 20 meter. Jadi, perpindahan itu 20 meter. Nah, selanjutnya kalau ditanya kelajuan, ya, kelajuan berarti kelajuan adalah jarak per waktu. Ya, di sini ada J, di sini ada J, ya. Sehingga jaraknya berapa nih? Ya, 28 meter.
per 30 ya. Ya, jadinya desimal ya. Kalau sampai sini juga nggak apa-apa nih ya, 28 meter per 30 sekon, atau kita jadikan kelajuannya 0,933 dan seterusnya 3 ya, meter per sekon ya. Kalau ditanya kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah perpindahan per waktu. Per waktu. Jadi perpindahannya adalah 20 tadi ya, per 30 berarti 0,67 atau 6666 ya, terus ya, meter per sekon. Yuk kita lanjutkan ya. Amir menggoes. Wow, menggoes nih. Goes sepedanya dari rumah ke arah timur sejauh 5 km. Dan ke selatan ya. Ke selatan ini sejauh 12 km selama 2 jam. Ya, tentukan jarak perpindahan kelajuan serta kecepatan Amir. Nih, kalau kita belajar di IPS ya, atau di SD kalian belajar tentang arah mata angin ya, kalau kita bahas ini, di sebelah atas adalah utara, benar ya, sebelah bawah adalah selatan. Oke, selanjutnya di sebelah kiri ini adalah barat ya, sebelah timur itu di sebelah kanan. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, kita bisa membuat soal ini menjadi sebuah gambar ya. Jadi gambarnya itu kalau kita lihat ke arah timur. Jadi diawali dengan ini nih. Jadi awalannya ke arah timur. Set. Di sini 5 km. Sudah itu ke selatan. Ke selatan berarti ke bawah ya. Ke selatan ya. Ya, ke sini ini 12 km. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita bisa lihat menentukan jaraknya ya. Berarti jarak ini paling mudah tadi ya, yaitu dijumlahkan saja 5 km ditambah 12 km adalah 17 km ya. Selesai. Kalau ditanya perpindahan, ya kita cari posisi awalnya ya. Ya, posisi awalnya awal nih, ini akhir ya. Jadi dari sini kita cari garis lurusnya atau Pitagorasnya ya, sama seperti tadi ya. Berarti sisi miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat plus datar kuadrat ya. Nah, di sini sisi tegaknya 12 dikuadratkan plus 5 dikuadratkan. 144 ditambah 25 berarti 169. Posisinya masih sisi miring kuadrat ya. Kalau kuadrat pindah jadi akar. Akar dari 169 yaitu 13 km. Nah, dapat untuk si perpindahan. Jadi perpindahan itu 13 km. Oke, selanjutnya kita cari kelajuan. Nah, ingat ya, kalau kelajuan ada J di sini, berarti yang digunakan adalah jarak per waktu. Nih. Jadi jaraknya adalah 17 km per waktunya berapa nih? Oke, 2 jam ya. 2 jam berarti 17 bagi 2. 17 bagi 2 8,5 km per jam. Oke, dapat nih. Ya, kalau ditanya kecepatan. Nah, di sini ada P ya, berarti yang digunakan perpindahan per waktu. Ya. Jadi perpindahannya berapa tadi? 13 km per 2 jam.
Ya, berarti jawabannya 13 bagi 2? Ya, benar sekali, 6,5 km per jam. Mudah bukan? Yuk, kita lanjutkan ya. Ya, selanjutnya nih ada Tito berjalan ke timur sejauh 40 meter. Ya, ini informasi kita dengan waktu 20 detik. Lalu ia berbalik ke barat ya dan berjalan 20 meter dengan waktu 10 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Tito. Ya. Jadi kalau kita posisikan arah mata angin tadi, barat di sebelah kiri, timur sebelah kanan. Benar ya? Jadi kalau kita gambarkan ini, anggap aja ini Titonya. Tito berjalan dari sini ke sini 40 meter. Ya. Sudah sampai sini, si Titonya kembali lagi. Kembali lagi, kalau berbalik arah pasti bernilai negatif. Ya, yang abang jelaskan tadi. Berbalik arah 20 meter. Ya, kalau ditanya, ya hitunglah kelajuan. Nih, kelajuan, kecepatan. Berarti kita cari dulu jarak, ya. Karena dibutuhkan jarak. Kalau waktunya sudah semua, ya. Kalau jarak ini paling mudah, ya. Berarti jaraknya semuanya ditambah. 40 ditambah dengan 20, ya. Jadi 60 meter. Ya, kalau perpindahan nih 40 karena berbalik arah dia dikurang 20. Jadi 20 meter. Ya. Jadi jangan bingung, ya. Karena perpindahan dari sini si Tito itu kan perpindahan itu adalah dihitung posisinya saja kan? Ya, dari sini sampai sini, ya. Oke, selanjutnya kita cari ya kelajuan, ya. Berarti jarak per waktu, ya, atau rumusnya S per T, ya. Oke. Karena J dengan J berarti untuk kelajuan jaraknya 60. Waktunya 20 ditambah 10. Berarti 60 per 30. Yaitu 1,5 meter per second. Ya. Selanjutnya untuk nyari kecepatan yaitu perpindahan per waktu. Atau X ya. Ya, S bar per T ya, sesuai dengan rumus yang Abang share tadi ya. Oke. Perpindahannya adalah 20 meter per 20 ditambah 10 berarti 20 per 30. Jawabannya adalah 0,6666 ya, kita bulatkan menjadi 67 ya. Meter per second. Ya. Selesai. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, komen bila ada yang kurang, share bila bermanfaat ya. Nantikan video kelanjutan dari pembahasan materi ini di channel kita ya. Upayakan subscribe ya biar tahu notifikasinya. Salam DJ Adi. Berbagi ilmu sama dengan menuai pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.